Selamat datang kembali di channel cerpenmu dalam novel yang berjudul Nabila. Bagi yang belum subscribe, yuk di-subscribe dulu. Jangan lupa juga like-nya. Dan tinggalkan komentar ya. Selamat mendengarkan. Part 1. Aku sudah kotor sekarang, seru Nabila menjerit lirih. Nabila teringat kejadian sekitar 3 jam yang lalu. Dia menyerahkan kesuciannya kepada sang kekasih dengan sukarela. Nabila baru tadi siang menerima amplop berwarna putih dari sekolah yang menyatakan kalau dia sudah dinyatakan lulus. Nabila sudah pacaran selama 1 tahun dengan Dilan, kekasihnya. Sang kekasih meminta Nabila dan merayunya agar dia menyerahkan seluruh miliknya. Nabila dengan gampangnya menyerahkan tanpa banyak berpikir terlebih dahulu, sebab dia sangat mencintai Dilan. Hampir 1 jam lamanya, Nabila berdiam diri di kamar mandi. Kejadiannya tadi, ketika acara kelulusan sudah selesai dan dilakukannya di rumah Nabila. Sudah 3 bulan ini Nabila menjadi yatim piatu. Beberapa bulan yang lalu, ibunda tercinta menyusul sang ayah. Dilan mengatakan kalau dirinya akan menikahi Nabila. Oleh karena itu, Nabila berani menyerahkan kehormatannya. Bagaimana kalau aku hamil? Pekik Nabila. Terlintas, Nabila sangat menyesali apa yang sudah terjadi. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Kini dia hanya bisa pasrah dan berharap kekasihnya itu bisa menepati janjinya agar hidup Nabila ada yang menjamin dan dia tidak hidup sebatang kara seperti ini. Di tempat lain, seorang pengusaha yang tak lagi muda, yaitu Alex Pratama, begitu syok ketika dirinya melihat hasil lab tentang rahim istrinya. Sang istri ternyata divonis mandul. Betapa hancurnya hati Alex saat ini. Penantian panjang selama 5 tahun itu pupus sudah. Renata mandul. Ya Tuhan, bagaimana aku harus mengatakan kepada Renata soal rahimnya yang tidak bisa menanam benih? Alex mengusap wajahnya dengan kasar. Dirinya tak kuasa jika harus mengatakan yang sejujurnya kepada istrinya. Alex dan Renata sudah menikah hampir 5 tahun lamanya. Usia Alex sudah tidak muda lagi, yaitu sudah 39 tahun. Sedangkan Renata baru 26 tahun. Alex dan Renata selama ini belum pernah konsul atau memeriksakan tentang kesuburan. Renata memang sering mengalami masalah di sekitar Miss V. Mungkin itu salah satu masalah yang membuatnya mengalami kemandulan. Karena stres berat, Alex memutuskan untuk pergi ke sebuah klub setelah selesai dengan pekerjaannya di kantor. Alex hanya ingin menghilangkan stres dan menenangkan pikirannya. Sedangkan di rumah, Renata sudah harap-harap cemas. Dia sudah tak sabar ingin melihat hasil labnya. Mas Alex kok lama ya? Renata benar-benar tidak tenang sekarang. Ia terus mondar-mandir bak setrikaan. Pada akhirnya Renata memutuskan untuk menghubungi Alex, suaminya. Halo mas, gimana hasilnya? Renata begitu bersemangat menanyakan hasil lab tentang kesuburannya ketika teleponnya sudah tersambung. Alhamdulillah sayang, kita sehat. Tidak ada masalah sama sekali. Mungkin belum waktunya Tuhan memberikan rezeki untuk kita. Ucapnya begitu lirih, terdengar oleh Renata. Tapi kenapa Mas Alex begitu sedih? Tanya Renata yang merasa aneh dengan nada suara Alex yang terdengar lirih. Itu perasaan kamu sayang. Ya sudah, aku tutup teleponnya. Aku masih ada kerjaan. Ucap Alex berbohong.
Oh ya sudah, selamat bekerja sayang. Renata dan Alex pun memutuskan teleponnya. Renata kembali menghempaskan tubuhnya di atas sofa. Dia membuang nafas berat. Dia cukup lega ketika mendengar kabar dari suaminya kalau tidak ada masalah dengan kesehatan soal kesuburan. Sedangkan di tempat lain, Nabila sudah bersiap-siap untuk menemui kekasihnya yang bernama Dilan itu. Nabila akan memaksa Dilan untuk menikahinya, sebab dia sudah bingung bagaimana caranya untuk menyambung hidup. Dia sudah tidak punya tabungan lagi. Kak Dilan, aku sudah memberikan semuanya kepada Kak Dilan. Aku berharap kakak tidak ingkar janji. Ucap Nabila penuh harap seraya bersandar di bahu Dilan. Kau tenang saja sayang, Kak Dilan janji. Kak Dilan akan menikahimu. Ucap Dilan dengan santai. Dia berusaha untuk membuat Nabila percaya akan janji manisnya. Terima kasih Kak Dilan. Nabila memeluk hangat tubuh sang kekasih yang paling ia cintai. Ogah banget gue nikahin Nabila si gadis miskin. Akhirnya, setelah 1 tahun gue pacaran dengan Nabila, gue berhasil mendapatkan apa yang gue inginkan selama ini. Batinnya. Dilan terus tersenyum seringai. Dirinya kini sudah berhasil mendapatkan apa yang ia incar selama ini. Nabila sudah berada di depan rumah Dilan. Rumah yang selalu tampak sepi. Orang tua Dilan memang selalu sibuk di dunia bisnis. Tidak ada pembantu juga. Sehingga Dilan sesuka hatinya membawa perempuan ke rumah. Kebetulan pintu rumah tidak terkunci. Dilan lupa menguncinya. Nabila pun menerobos masuk. Kak Dilan, panggil Nabila ketika sudah berada di ruang tamu. Namun si pemilik nama tidak menyahut. Ternyata Dilan lagi berbincang dengan Tony, teman kampusnya. Keduanya asyik berbincang membahas soal Dilan yang sudah berhasil merenggut kesucian Nabila. Haha, lu keren Lan, hebat. Lu bisa dengan mudahnya ngebulin si Nabila. Mendengar canda tawa Tony dan Dilan, Nabila berjalan menuju ke tempat suara itu berada. Si Nabila emang gampang banget dibohongin. Dia pikir, gue serius apa mau nikahin dia? Gadis miskin yang penampilannya aja ogah banget. Ucap Dilan mengejek Nabila. Betapa terkejutnya Nabila saat ini ketika dirinya mendengar ucapan dari mulut Dilan. Hatinya terasa perih. Ia pun memberanikan diri menghampiri Dilan. Ketika mendekat, Nabila mendaratkan tampanan yang keras ke wajah Dilan. Lalu Nabila mendorong kasar tubuh Dilan sehingga membuatnya tersungkur. Kau jahat, pekik Nabila dengan getir. Kau sudah menghancurkan hidupku, Kak. Kau jahat, pekik Nabila campur isak tangisnya. Makanya, kalau jadi cewek jangan terlalu bodoh, mudah dikadalin. Dilan berkata dengan angkuhnya. Tidak banyak waktu buat Nabila berdebat dengan Dilan. Ia pun memutar tubuhnya dan langsung berlari keluar dari rumah Dilan. Nabila berjalan menyusuri jalanan. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Tiba-tiba gerimis datang tak diundang. Ia tetap berjalan di bawah guyuran air hujan. Gerimis itu dalam sekejap berubah menjadi hujan deras. Hidupku sudah hancur, lirih Nabila dalam hatinya. Entah mau kemana langkah kaki Nabila membawanya pergi. Nabila, kau gadis kuat. Kau pasti bisa melewatinya. Nabila terus menyemangati dirinya sendiri. Tubuh Nabila sudah menggigil. Namun, ia tetap berjalan di bawah guyuran hujan. Hatinya sangat hancur. Penyesalan memang selalu datang di akhir. Nabila sangat menyesal karena sudah memberikan mahkotanya kepada Dilan. Nabila sudah tiba di rumahnya dalam keadaan basah kuyup.
Dia duduk termenung di depan teras rumah. Ia sudah tidak punya tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemana aku harus mencari pekerjaan dengan modal ijazah SMA? Lirihnya. Air mata Nabila sudah tidak terbendung lagi. Rasanya aku ingin ikut ibu dan ayah. Lirihnya lagi. Nabila tetap duduk termenung tanpa memikirkan tubuhnya yang basah kuyup akibat diguyur air hujan. Nabila tengah meratapi nasibnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 petang. Hujan pun sudah reda. Kemudian ada wanita berpakaian minim dan usianya sekitar 30 tahun. Dahinya mengkerut ketika melihat Nabila yang tampak terpuruk. Wanita itu seorang mucikari. "Kenapa anak itu?" ucapnya penasaran. Wanita yang bernama Irna pun menghampiri Nabila. Terima kasih sudah mendengarkan. Tunggu part selanjutnya. Bye.